ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, pembelajaran ketiga akidah akhlak. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa, kata qada yaitu keputusan atau ketetapan. Qada yaitu keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali yang belum diketahui oleh makhluknya dan belum terjadi. Contohnya, tidak ada seorang pun yang dapat menentukan waktu lahir, jodoh, rezeki, dan matinya. Sedangkan qadar menurut bahasa yaitu ketentuan dan ukuran. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima dan berlaku kepada makhluknya. Peraturan tersebut telah menjadi hukum Allah atau sunatullah yang berlaku untuk semua ciptaannya. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian qada dan qadar, sekarang yaitu hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar memiliki hubungan yang saling melengkapi atau saling berkesinambungan. Qada lebih menggambarkan aspek perencanaan dan penentuan terhadap segala sesuatu, sedangkan qadar adalah batasan atau ukuran serta hukum-hukum yang ada pada setiap ciptaan yang direncanakan itu. Qada dan qadar biasanya disebut dengan istilah takdir. Apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Pengertian dari takdir mu'allaq yaitu takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya. Sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, jenis kelamin manusia, datangnya kematian, jodoh manusia, dan lain-lain. Sebagai hamba yang beriman kepada qada dan qadar, jika kita percaya kepada qada dan qadar, kita harus berikhtiar, berdoa, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Berikhtiar yaitu bersungguh-sungguh atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikut hikmah-hikmah beriman kepada qada dan qadar ada 3. Yang pertama yaitu sabar menghadapi cobaan. Tapi di sini tulisannya keliru, bukan sabar tapi beriman, gak apa-apa ya. Yaitu yang pertama, sabar menghadapi cobaan. Setiap kalian ingin mencapai sebuah tujuan atau cita-cita, terkadang sering menghadapi cobaan dan rintangan. Dengan kalian meyakini adanya qada dan qadar, maka kalian akan sadar bahwa cobaan dan rintangan tersebut datangnya dari Allah. Maka jika belum berhasil, kita harus bersabar. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam berusaha. Beriman kepada qada dan qadar yaitu tidak boleh menyerah dan menerima keadaan secara pasif atau sering menyerah. Manusia harus semangat dalam menghadapi masa depan demi meraih apa yang diinginkan atau cita-cita melalui usaha atau ikhtiar. Yang ketiga yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian berusaha secara maksimal, berusaha dengan baik, yaitu akan menentukan sukses atau tidaknya, atau kaya atau miskin, atau senang atau susah. Kita tidak boleh pasrah begitu saja dalam menghadapi kenyataan hidup.
kita harus berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berikhtiar dan berdoa. Perhatian, kalian tahu tidak contoh peristiwa yang terkait dengan qada dan qadar? Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Contoh peristiwa yang terkait dengan qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya. Contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisa dilihat jika air dipanaskan di atas 100 derajat Celcius akan menguap, dan jika didinginkan sampai di bawah 0 derajat Celcius akan menjadi es. Yang kedua, bumi berputar pada porosnya atau berotasi selama 24 jam. Yang ketiga, Arif terlahir di Semarang dengan jenis kelamin laki-laki. Yang keempat, Nabi Muhammad alaihissalam berusaha sepenuh hati agar putranya Kan'an mau beriman. Akan tetapi Kan'an tetap mengingkari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Yang kelima, bumi, bulan, dan planet lain mengelilingi matahari tanpa saling bertabrakan. Yang keenam, Fulan seorang anak yang cerdas, tetapi karena sombong dan malas belajar, ia akhirnya mendapat nilai rendah. Sedangkan Rashid, anak yang kurang cerdas, akan tetapi ia tekun dan rajin belajar setiap hari. Dengan demikian, ia akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Peristiwa tersebut, contoh-contoh tersebut yaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian yakini kebenarannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita telah belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Qada tadi artinya keputusan atau ketetapan, sedangkan qadar yaitu ketentuan atau ukuran. Qada dan qadar yaitu memiliki hubungan saling melengkapi atau saling berkesinambungan. Qada dan qadar disebut takdir, dan takdir dibedakan menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Hikmah beriman kepada qada dan qadar dibagi menjadi tiga: sabar menghadapi cobaan, bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan yang terakhir selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh peristiwa yang berkaitan dengan qada dan qadar dibedakan menjadi 7 macam yang harus kalian yakini. Materi sudah dijelaskan. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup atau lewat Japri Ibu pribadi. Dan selanjutnya yaitu tugas untuk kelas 6 yaitu mengerjakan buku Aqidah Akhlak halaman 25 nomor 1 sampai 5, ditulis di buku tulis, difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.